Gue beli motor ini lebih murah daripada gue beli helm cetok satu ini. Iya, kalian nggak salah denger. Helm Arai Half-Face yang gue beli ini itu lebih mahal daripada motor yang ada di balik selimut warna hitam ini. Mungkin kalian akan bertanya, ngapain sih gue beli motor satu ini? Sini gue jelasin. Banyak banget yang nanya sama gue di Instagram, Bang, lebih baik beli motor cash atau beli motor kredit, beli baru atau beli bekas. Gue sendiri pun juga penasaran. Jadi melalui project yang baru ini ya, gue beli motor yang semurah-murahnya yang bisa gue temukan dengan surat-surat yang masih lengkap tentunya, jadi STNK BPKB masih ada. Dan kita nanti bakal sama-sama cari tahu berapa sih biaya restorasi dan atau juga nanti biaya modifikasinya. Dan nanti di total kalian yang bisa bandingin sendiri, mendingan mana nih? Beli motor murah lalu direstorasi atau yaudah deh beli jadi aja? Kan lebih gampang. Jadi gue bakal tanya juga nih sama kalian, di setiap ending dari video project motor ini gue akan nanya sama kalian apa yang harus gue lakukan berikutnya, dan itu yang nanti akan gue lakukan di video berikutnya. Pastikan ya kalian nonton video sampai habis, kalian kasih opini kalian ya, karena itu nanti akan gue gunakan untuk video berikutnya teman-teman. Mungkin kalian akan bertanya, gimana sih caranya nemu motor semurah ini, motor yang lebih murah daripada helm Arai? Gue menemukannya di Facebook Marketplace teman-teman. Itu emang udah tempat paling jago untuk nemuin motor-motor murah kayak begini nih. Dari sekitar ada mungkin 15 motor ya, atau 15 seller yang gue chat. Dan setelah perjalanan kira-kira sebulan 2 bulan nyari, akhirnya ketemulah si motor satu ini. Karena emang kriterianya yang pengen gue bangun itu motornya harus punya surat-surat yang lengkap. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai surat-surat, ya itu banyak banget opsinya. Jadi kalau misalkan kalian pengen punya motornya cuma buat ngedrag gitu atau buat sirkuit, banyak banget, lebih banyak lagi opsinya. Tapi karena gue kepengen motor ini nanti bisa dipakai di jalan raya, jadi mungkin untuk menginspirasi kalian nanti buat motor ke sekolah atau motor ke kantor, makanya gue nyari yang STNK BPKB-nya masih ada. Walaupun jujur pajaknya udah mati. Nah, kalian udah bisa nebak nggak nih? Motornya apa nih? Kira-kira setinggi gue gini, apakah motornya? Ada yang bisa nebak nggak? Motor ini apa? Jujur di Jakarta sendiri kalau nyari motor yang semurah-murahnya itu sebenarnya agak susah guys. Jadi kalau misalnya kalian emang kepikiran mau nyari motor yang semurah-murahnya, itu sebenarnya lebih banyak di luar kota Jakarta atau setidaknya di pinggiran kota Jakarta. Ini kemarin cukup hoki nih, ada satu di Jaksel, nemunya di daerah Fatmawati kalau nggak salah. Ada motor satu ini. Dan baik lagi kalian emang harus negosiasi nih sama pemiliknya, datang ngecek langsung, kalau bisa ngecek STNK BPKB-nya sesuai apa enggak, ya kan, nomor rangka, nomor mesin sesuai apa enggak, karena ya motor beginian banyak banget yang misalkan dulu motor hasil curian kemudian dijual lagi makanya nggak ada surat-suratnya gitu kan, atau misalkan BPKB-nya nggak ada, adanya STNK doang, atau malah kebalikan BPKB-nya ada, STNK-nya nggak ada. Itu kalau misalkan nggak lengkap surat-suratnya dan kalian mau ngesuratin itu biayanya cukup mahal teman-teman. Gue udah nanya kalau misalkan hanya ada BPKB, STNK hilang, mau ngesuratin itu bisa habis 3 juta 4 jutaan. Kalau STNK-nya ada, BPKB-nya nggak ada, itu juga mungkin bisa another 5 jutaan. Jadi kalian benar-benar harus teliti. Ini emang sesuatu yang sangat-sangat murah, jadi biasanya itu banyak keanehannya gitu. Entah surat yang nggak lengkap atau apa, itu yang benar-benar harus kalian cek. Untungnya yang ini lengkap teman-teman. Udah bisa nebak motor apa? Apakah harus kita buka sekarang? Gimana? Kalau kalian pikir ini adalah motor termurah yang pernah gue beli, kalian salah besar. Karena gue pernah beli motor lebih murah daripada ini, itu Suzuki Smash. Videonya ada di sini, kalian bisa langsung nonton aja. Itu gue beli lebih murah lagi daripada ini, teman-teman, ya kan? Cuman memang waktu itu kalau nggak salah, keadaannya agak lebih mengenaskan gitu ya. Dan motor bebek gitu ya. Yang ini gue spill sedikit, motornya Matic. Kenapa Matic? Karena kayaknya lebih seru aja. Gantilah kalau dulu bebek, sekarang kita utak-atik motor Matic, teman-teman. Ya, jadi kalau emang kalian niat, kalian bisa dapat motor semurah-murahnya, bahkan cuma 1 juta rupiah, itu bisa dapat motor bekas, teman-teman. Tapi berapa biaya restorasi atau biaya modifikasinya, itu yang akan sama-sama kita cari tahu di motor ini. Gue yakin kalian udah penasaran, motor apakah ini? Jadi lebih baik kita review aja. Motor yang gue beli 3 juta rupiah saja, teman-teman. Full paper, motor bekas, Matic. Apakah motornya? Ini dia motornya. Selamat datang, Yamaha Mio.
teman-teman, akhirnya gue punya Yamaha. Selama ini kan selalu bilang, Denny Mas gak punya Yamaha, selalu Honda atau Suzuki atau Kawasaki. Akhirnya gue beli Yamaha. Yamaha Mio, teman-teman. Ya, gue beli cuma 3 juta rupiah saja. Ini adalah Mio Sporty sebenarnya. Tapi sama pemiliknya udah dijadikan Mio Smile. Jadi keadaan motornya sih sangat mengenaskan sebenarnya. Jujur, motor ini kemarin sempat nyala, ya kan? Udah sempat dinyalain di bengkel Mas Mahendra Motorsport MMS. Tapi setelah itu nggak pernah diutak-atik lagi, jadi sekarang mati lagi. Dan kondisinya sih sangat-sangat mengenaskan. Mungkin kita lihat dari depan kali ya. Dari depan bisa terlihat lampu-lampunya, bodinya nggak nyambung ke sasis kayak. Karena di sini harusnya diiketin di bagian plat nomor. Jadi ini motornya harusnya Mio Sporty, ya kan? Nah ini jadi Mio Smile. Karena ternyata sasisnya kalau nggak salah sama, cuman beda bracket doang di depan. Jadi harusnya digantinya gampang. Body-bodinya sih, so far body-bodinya sebenarnya cukup utuh ya. Kalau body halus. Nah body kasarnya itu yang nggak gitu lengkap. Cuma nanti akan kita bahas. Tapi kalau dari depan, bodinya utuh nih. Lampu-lampu masih utuh juga. Shock breaker aman, pelek, gue nggak tahu ini pelek bawaan atau bukan. Ada spesialis Mio di sini, tolong dikasih tahu dong. Yang jelas, Arif yang notice. Itu kaliper apa ya? Kayak kaliper seadanya gitu loh. Udah kaliper yang kayak nih, ya kan? Lubangnya lebih gede daripada bautnya. Ya emang kalau kalian beli motor murah semurah ini ya pasti akan banyak keanehannya ya. Salah satunya ini, kalipernya gue nggak tahu itu kaliper apaan. Terus kalau kita lihat lagi, cukup mengenaskan ya. Nah, body di sini nih nggak ada nih. Setahu gue, kayaknya di sini harusnya ada body deh di bagian sini nih. Cuma tadi tuh banyak yang nggak lengkapnya. Oke, ini rem kan harusnya. Nggak ada kabel remnya, bingung juga. Di bagian tengah seperti bisa kalian lihat, body bawah sini nggak ada ya kan, hilang. Tapi body di sebelah sini masih lumayan lengkap. Catnya aja sih kayak retak-retak gitu, cuman sebenarnya kalau emang kepengen body ini beberapa ada yang bisa kita pakai lagi teman-teman. Nah itu juga kalau misalnya kalian mau coba mengirit pengeluaran untuk restorasinya adalah cari yang bodinya lumayan utuh. Ini tidak utuh banget tapi lumayan lah ya, lumayan utuh hitungannya. Joknya sih udah dicakar kucing. Gua nggak tahu kucing siapa, nggak tahu kucing gua, nggak tahu kucing pemilik sebelumnya, tapi joknya udah hancur kulitnya, tapi busanya sih masih lumayan. Jadi kalau misalkan mau dipakai harusnya masih bisa. Gua nggak tahu bukanya gimana. Pertanyaan bagus juga adalah gua nggak tahu kuncinya kemana ya. Coba nanti kita cari tahu deh. Di bagian belakang juga mengenaskan. Kalau kalian lihat sendiri, ini bodinya udah banyak banget baret-baretnya. Ya gue nggak tahu deh, ntar mau kita pakai lagi atau beli, nanti akan kita pertimbangkan. Cover CVT hilang, gue nggak tahu itu kemana. Selahannya juga karatan, pelek sama kayak depan gue nggak tahu ini asli atau enggak. Knalpotnya sih karatan banget knalpot belakangnya itu. Jadi memang kondisinya cukup mengenaskan. Cuman balik lagi, lampunya masih lengkap di belakang. Gue nggak tahu sih itu akan dipakai lagi atau enggak. Behel juga masih ada. Jadi overall sebenarnya masih lumayan utuh. Cuman ya sudah mengenaskan kondisinya. Apakah kalian ada yang pernah beli motor lebih murah daripada ini? Kalau pernah, tulis di kolom komentar di bawah dan kasih tahu restorasinya habis berapa, teman-teman. Di sini juga gua mau nanya nih untuk video berikutnya karena gua akan restorasi kan. Pertanyaan pertama yang akan gue tanya kalian dan gue butuh jawaban dari kalian adalah warna. Apakah motor ini kita kembalikan warna biru atau kita cat ulang ganti warna ke warna lain? Sebenarnya gue kepikiran untuk ganti ke warna kuning sebenarnya. Jadi tolong di kolom komentar di bawah pilih balikin warna biru atau kita ganti ke warna kuning, teman-teman. Silahkan tulis di kolom komen ya. Pikirkan baik-baik karena ini akan menjadi video berikutnya. Jadi keadaan motornya seperti ini, teman-teman. Di video berikutnya nanti akan kita bawa ke bengkel restorasinya, ya. Sementara itu gue akan cari dulu kuncinya. Aduh, gak tahu kuncinya di mana. Tapi ya, jangan lupa subscribe, jangan lupa di like, ikutin terus project si Yamaha Mio 1 ini. Saya jalan, I'll see you next video guys. Bye bye. Cari kuncinya di mana ya? Kunci